Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibunda Hadawiyah dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya Sari Ramdhani selaku moderator dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang berjudul Model Komunikasi. Untuk mengefisienkan waktu, materi pertama dibacakan oleh Ulfa Ramadhani. Untuk Ulfa Ramadhani dipersilahkan. Model ialah gambaran sistematis dan abstrak di mana menggambarkan potensi tertentu. Model dibangun agar kita dapat mengidentifikasi, menggambarkan, atau mengkategorisasikan komponen yang relevan dari suatu proses. Model komunikasi dibuat untuk memudahkan pemahaman terhadap proses komunikasi. Model juga dapat membantu memberi gambaran fungsi komunikasi dari segi alur kerja. Model komunikasi dibuat untuk membantu dan menspesifikasikan bentuk komunikasi dalam hubungan antar manusia. Model dibedakan atas model operasional dan fungsional. Materi selanjutnya dibacakan oleh Raudatul Jannah. Model analisis dasar komunikasi. Model ini dinilai sebagai model klasik atau pemula yang dikembangkan oleh Aristoteles, Laswell, dan Zenon Weaver. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles yang hidup pada saat komunikasi retorika sangat berkembang di Yunani, terutama keterampilan membuat pidato pembelaan di mula pengadilan dan rapat umum yang dihadiri oleh rakyat, membuat 3 unsur model komunikasi. Yang pertama, sumber atau pembicara, yang kedua, pesan, isi pesan tersebut, dan yang terakhir, penerima atau biasa juga disebut dengan pendengar, orang yang mendengarkan pesan. Yang kedua, Laswell. Laswell divisualisasikan dengan gambar. Dapat dinilai sebagai model komunikasi sebab komponen yang membangun cukup signifikan. Laswell melihat bahwa proses komunikasi selalu mempunyai efek atau pengaruh. Seperti contohnya, unsur model komunikasi Laswell yaitu siapa atau sumber, si pembicara, yang kedua mengatakan apa isi pesan tersebut ingin disampaikan, yang kedua melalui apa, bisa melalui surat atau telepon, kepada siapa penerima atau pendengar, dan apa akibatnya. Materi selanjutnya dibacakan oleh Verina Ayu Kusuma Wardani. Proses komunikasi dimulai dari sumber yang menciptakan pesan, kemudian ditransmit melalui saluran kawat atau gelombang udara. Pesan ditangkap oleh pesawat penerima yang merekonstruksi kembali sinyal sampai kepada tujuannya. Yang kedua, dalam proses komunikasi Shannon, salah satu unsur yang cukup penting adalah gangguan. Gangguan menunjukkan adanya rintangan yang terjadi pada saluran sehingga menghasilkan pesan yang berbeda seperti yang ditransmit oleh sumber. Lanjutannya untuk information source, transmitter, signal, receiver signal, receiver, destination, message, and noise source. Materi selanjutnya dibacakan oleh Mutiara Megasuci HBR. B. Model proses komunikasi. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang dinamis, di mana pesan ditransmit melalui proses encoding dan decoding. Hubungan antara decoding dan encoding adalah hubungan antar sumber dan penerima secara simultan dan saling mempengaruhi. Lanjutan. Message, decoder, interpreter, encoder. Message, interpreter, decoder. Pada tahap awal, sumber berfungsi sebagai encoder dan penerima sebagai decoder. Tahap berikutnya, penerima berfungsi sebagai pengirim dan sumber penerima. Materi selanjutnya dibacakan oleh Ella Lestari Mansur. 3. Model komunikasi partisipasi. D. Lawrence, Kincaid, dan Everett M. Roger mengembangkan sebuah model komunikasi berdasarkan prinsip pemusatan yang dikembangkan dari teori informasi dan sibernetik. Model ini muncul setelah melihat kelemahan model komunikasi satu arah. Dalam proses komunikasi yang memusat,
Setiap pelaku berusaha menafsirkan dan memahami informasi yang diterima sebaik-baiknya. Oleh karena itu, model ini tidak ditemukan arah panah yang menunjukkan unit informasi yang berdiri sendiri dari mana dan ke arah mana, melainkan informasi itu dibagi oleh para pelaku komunikasi sampai diperoleh kepuasan atas pengertian bersama terhadap suatu persoalan. Baiklah, untuk materi terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri. Komunikasi selain dapat dilihat dari berbagai dimensi, komunikasi dapat dilihat dari 4 perspektif. Di antaranya, yang pertama, perspektif perilaku, yaitu komunikasi memberi tekanan pada rangsangan. Yang kedua, perspektif transmisi, yaitu memandang komunikasi sebagai pengalihan informasi. Yang ketiga, perspektif interaksi, yaitu komunikator atau sumber memberi respon secara timbal balik pada komunikator lain. Yang keempat, yaitu perspektif transaksional, yaitu memberi tekanan pada proses dan fungsi untuk berbagai hal, pengetahuan, dan pengalaman. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.